Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elvina Aulia Mursyida dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NPM 24031-24001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir UAS mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan judul Analisis Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan materi yang terdapat pada buku pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI pada seluruh fase A, B, dan C. Baik, langsung saja. Di sini ada tujuan dari analisis adalah untuk mengetahui keterkaitan antara materi yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia dengan konsep-konsep bahasa dan sastra yang telah dipelajari selama perkuliahan. Analisis dilakukan pada buku bahasa Indonesia mulai dari fase A, B, dan C. Setiap materi dianalisis berdasarkan konsep linguistik maupun sastra yang relevan seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, analisis wacana, psikolinguistik, sosiolinguistik, serta sastra anak. Dengan analisis ini dapat diketahui bahwa materi dalam buku pelajaran sebenarnya tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menerapkan berbagai teori bahasa dan sastra dalam proses pembelajaran. Langsung saja kepada pembahasan. Nah, saya akan menjelaskan hasil analisis berdasarkan setiap fase. Yang pertama ada fase A pada kelas 1 dan kelas 2. Pada fase A ini, materi lebih banyak berfokus pada kemampuan dasar berbahasa. Contoh pertama adalah materi Ayo Bermain pada kelas 1. Materi ini berkaitan dengan pragmatik karena peserta didik belajar memahami makna kalimat berdasarkan konteks penggunaannya. Misalnya, membedakan kalimat larangan dan kalimat tanya melalui penggunaan tanda baca dan intonasi yang tepat. Selanjutnya terdapat cerita Caca Bisa yang termasuk ke dalam prosa anak. Cerita ini memiliki tokoh anak alur sederhana serta mengandung nilai kerja keras dan pantang menyerah sehingga sesuai dengan karakteristik sastra anak. Materi Awas Kuman dianalisis sebagai sosiolinguistik karena penggunaan bahasa dikaitkan dengan norma sosial seperti etika bersin, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Kemudian latihan membaca suku kata ka, ki, ku, ke, ko termasuk dalam kajian fonologi karena peserta didik belajar mengenali bunyi, bahasa, dan menghubungkannya dengan lambang huruf sebagai dasar membaca permulaan. Sedangkan permainan ulat naga dianalisis sebagai drama anak karena melibatkan dialog, bermain peran, gerak, dan ekspresi. Selanjutnya, pada kelas 2, materi mulai berkembang. Pengenalan kosakata benda termasuk semantik karena mempelajari makna kata. Kalimat tanya dan kalimat berita termasuk sintaksis karena membahas struktur kalimat. Selanjutnya materi membaca teks termasuk analisis wacana karena siswa memahami hubungan antar kalimat dalam sebuah bacaan. Nah, gambaran seri dianalisis sebagai psikolinguistik karena siswa mengubah informasi visual menjadi cerita lisan. Sedangkan membaca grafik dikaitkan dengan literasi visual dan pragmatik karena siswa menafsirkan informasi berdasarkan konteks penyajian data. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4. Pada fase B, terlihat bahwa kemampuan berbahasa siswa mulai berkembang ke arah berpikir kritis. Nah, pada kelas 3, materi menemukan ide pokok dalam cerita Gagal Lagi, termasuk analisis wacana. Karena peserta didik memahami isi bacaan secara menyeluruh,
Materi kosakata digital seperti internet, kata kunci, dan monitor dianalisis sebagai semantik karena membahas makna kosakata baru. Kegiatan menyusun bagan kemudian menceritakan kembali informasi termasuk psikolinguistik karena melibatkan proses memahami, mengingat, dan menghasilkan bahasa. Materi majas hiperbol atau hiperbola termasuk sastra anak sebab mengenalkan gaya bahasa sederhana yang mampu mengembangkan kreativitas siswa. Sedangkan cerita Giliranku Membantumu termasuk pragmatik karena mengajarkan penggunaan bahasa yang santun, memberi dukungan dan motivasi kepada orang lain. Selanjutnya, pada kelas 4, materi diawali dengan pengenalan berbagai kosakata baru sehingga termasuk semantik. Cerita Awas dianalisis sebagai prosa anak karena mengangkat masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, yaitu keselamatan berlalu lintas. Selanjutnya, materi jelajah kata kembali berkaitan dengan semantik. Kegiatan berdiskusi tentang isi cerita termasuk pragmatik, karena siswa belajar menyampaikan pendapat secara santun sesuai konteks komunikasi. Sedangkan materi menulis paragraf argumentasi termasuk analisis wacana sebab peserta didik belajar menyusun teks yang memiliki kohesi dan koherensi. Selanjutnya di sini yang terakhir ada fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Nah, pada fase C materi sudah lebih kompleks dan menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di sini yang pertama ada pada kelas 5. Cerita Berhenti Menggangguku itu termasuk kepada prosa anak karena mengangkat isu perundungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, materi Imbu Hunter itu termasuk morfologi karena membahas proses pembentukan kata melalui afiksasi. Teks informasi tentang perundungan berkaitan dengan semantik karena memperkenalkan kosakata baru yang berkaitan dengan isu sosial. Materi Tanggapan dan Saran termasuk pragmatik karena siswa belajar menggunakan bahasa sesuai situasi komunikasi. Nah, sedangkan kegiatan menulis dan membaca pidato termasuk psikolinguistik karena melibatkan proses menyusun gagasan, memilih kata, hingga menyampaikan ujaran secara lisan. Nah, selanjutnya pada kelas 6, cerita Bangga Menjadi Anak Indonesia kembali termasuk prosa anak karena mengajarkan nilai persatuan dan keberagaman. Materi menemukan informasi penting dianalisis sebagai analisis wacana sebab siswa memahami isi bacaan secara utuh. Pengenalan kosakata baru termasuk semantik. Materi surat resmi dan surat pribadi termasuk analisis wacana karena membahas struktur sebuah teks. Sedangkan materi mengisi formulir dan menulis email termasuk pragmatik karena siswa belajar menggunakan bahasa yang santun sesuai tujuan komunikasi. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh materi dalam buku Bahasa Indonesia SD maupun MI telah memuat berbagai konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Konsep linguistik yang paling banyak muncul adalah semantik, pragmatik, analisis wacana, dan sastra anak. Sedangkan konsep seperti fonologi, morfologi, sintaksis, psikolinguistik, serta sosiolinguistik juga diterapkan sesuai karakteristik materi pada setiap fase. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan buku pelajaran bahasa Indonesia telah disesuaikan dengan perkembangan kemampuan berbahasa peserta didik dari kelas rendah hingga kelas tinggi. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia di SD tidak hanya mengajarkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, tetapi juga
mengimplementasikan teori linguistik dan sastra secara nyata dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu mengembangkan kemampuan berbahasa sekaligus membentuk karakter peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.